Saudara, ada seorang tukang roti yang tinggal di sebuah desa. Dia adalah orang yang sangat sederhana namun dikenal oleh banyak orang. Setiap pagi aroma rotinya menyelimuti jalan desa dan tak pernah ada seorang pun yang lewat di dekatnya yang pulang dengan kelaparan. Ia dikenal sebagai seorang yang suka memberi roti kepada orang-orang miskin. Dan pintu tokonya selalu terbuka bahkan sampai pada malam hari. Meskipun begitu, tidak semua orang menyukai dia. Nah, ada seorang pria pendendam yang pernah menjadi rekan usahanya. Ia menyimpan kebencian selama bertahun-tahun kepada penjual roti tersebut. Ia menyebarkan fitnah, bahkan ia pernah menulis di dinding belakang toko dengan kalimat, "Akan kubuat kau bangkrut." Tukang roti tahu siapa pelakunya, tapi ia tidak pernah memikirkan pembalasan. Ia hanya fokus dengan pekerjaannya, dengan usahanya, fokus membuat roti, fokus membuka tokonya setiap hari. Suatu waktu, bapak ini pergi ke rumah rekannya tersebut dan menaruh secara diam-diam roti yang ia buat. Kemudian ia pergi tanpa suara. Nah, musim dingin datang lebih cepat dan lebih kejam pada waktu itu. Kemudian hujan turun terus-menerus dan tanah longsor menutup akses keluar desa. Listrik padam dan persediaan makanan warga mulai menipis. Nah, malam itu tukang roti ini menyalakan tungku lebih awal. Ia mulai memanggang rotinya dengan tepung yang tersisa. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka menggigil dan kelaparan. Sehingga toko itu berubah menjadi tempat perlindungan. Nah, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan tukang roti ini mencoba untuk keluar melihat siapa yang mengetuk pintunya. Ternyata pria yang membencinya berdiri di depan pintu tersebut. Ia basah kuyup, mukanya pucat, dan ada anak kecil yang sedang ia gendong. Namun matanya penuh rasa malu, tak sanggup ia menatap. Tapi sebelum ia bicara, tukang roti sudah tersenyum duluan. Dan ia berkata, "Masuklah, di sini semua orang dipersilakan masuk. Bahkan yang pernah melukai sekalipun." Pria itu menangis dengan pelan, dan seketika orang yang ada dalam toko tersebut menyadari satu hal, bahwa yang benar-benar hangat malam itu bukan tungku, melainkan hati yang memilih kasih daripada balas dendam. Dan pintu toko itu tetap tidak terkunci, karena kasih tidak memilih siapa yang layak menerimanya. Matius pasal 5 ayat 44 berkata bahwa, "Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara, mengasihi orang yang bersikap baik adalah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi kasih sejati diuji ketika kita berhadapan dengan orang yang menyakiti kita, melukai kita, memfitnah kita, atau mungkin membenci kita tanpa alasan yang jelas. Tukang roti tersebut memiliki alasan untuk membenci atau membalas dendam, tapi ia memilih jalan yang lebih berat. Ia itu mengasihi dalam diam, memberi dalam rahasia, dan membuka pintunya, bahkan kepada orang yang pernah melukai dia. Inilah kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang selalu membuka pintu, bahkan saat hati sedang terluka. Sebab kasih semacam inilah yang mengubah hati musuh. Bukan kekerasan, bukan pembalasan. Kasih seperti ini memang sulit, tapi itulah yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang baik, tetapi kita juga dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah yang mengasihi bahkan ketika kita masih menjadi musuhnya. Dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 berkata, "Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita." Kiranya renungan singkat ini dapat memberkati kita semua. Shalom.